Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang T5, yaitu hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Nah, di sini saya sudah tanya GPT apa itu dan apa yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama nih, apa itu operasi aritmatika dan logika dalam komputer? Dan kedua, bagaimana keduanya bekerja di level mesin. Dan selanjutnya, bagaimana hubungan antara keduanya dalam CPU atau ALU. Dan yang keempat adalah contoh nyata dan penerapannya. Baik, kita akan mulai saja dari pengertiannya. Pengertian operasi aritmatika dan operasi logika. Kita mulai dari operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah operasi matematika dasar yang dilakukan oleh komputer. Contohnya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini contohnya 5 tambah 3, 8. Operasi logika seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu ada AND, OR, NOT, dan XOR. Seperti ini ya. 1101 AND 1011 sama dengan 1001. Nah, siapa nih yang melakukan operasi ini? Nah, yang melakukan semua operasi ini adalah komponen dalam CPU yang bernama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, di sini saya sudah mencari tahu beberapa artikel tentang ALU. Di sini saya akan buka materinya. Saya dapat dari techno.com. Apa itu Arithmetic Logic Unit? Menurut sumber yang saya baca, Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah sebuah komponen fundamental dari CPU yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Fungsi utama ALU adalah mengeksekusi instruksi matematika yang diterima dari memori komputer. ALU menerima input dari register prosesor, melakukan kalkulasi atau operasi logika, dan kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke register atau memori untuk digunakan lebih lanjut dalam pemrosesan. Dalam konteks yang lebih luas, Arithmetic Logic Unit tidak hanya terbatas pada pemrosesan angka. ALU juga digunakan dalam berbagai sistem logika yang memungkinkan komputer untuk memutuskan jalur instruksi mana yang harus diikuti berdasarkan hasil operasi logika tersebut. Dengan kata lain, ALU adalah pusat komputasi yang membuat semua perhitungan terjadi dalam sebuah sistem komputasi. Berikut ada fungsi utama ALU seperti yang dijelaskan di GPT tadi, yaitu ada untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, di sini aritmatika ini mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi aritmatika lainnya. Kemudian yang kedua ada operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Di sini juga ada struktur internal Arithmetic Logic Unit. ALU terdiri dari berbagai gerbang logika, flip-flop, dan circuit arithmetic yang diatur secara kompleks untuk melakukan operasi-operasi tersebut. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa input yang diberikan diolah dengan cepat dan efisien. Struktur internal ALU dapat bervariasi tergantung arsitektur CPU, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Setiap arithmetic logic unit memiliki beberapa elemen kunci yang memungkinkan pemrosesan instruksi dengan benar. Ini beberapa elemen kuncinya. Ada register input, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data yang akan diproses. Ada circuit arithmetica, yaitu untuk bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika. Ada circuit logika untuk operasi logika, dan register output, yaitu untuk menyimpan hasil akhir dari operasi yang dilakukan oleh ALU. Nah, ini dia ada cara kerja ALU. Proses kerja ALU dimulai ketika CPU menerima instruksi dari program yang dijalankan. Instruksi ini biasanya terdiri dari serangkaian operasi yang melibatkan data tertentu. CPU akan mengirimkan data ini ke ALU melalui register input. Kemudian ALU akan menjalankan instruksi tersebut, baik itu operasi aritmatika atau logika. Setelah operasi selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke CPU untuk digunakan dalam langkah berikutnya dalam alur program. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan kalkulator pada komputer untuk menjumlahkan dua angka,
CPU akan meneruskan instruksi ini ke ALU yang kemudian akan menjalankan operasi penjumlahan. Setelah operasi selesai, hasil dari penjumlahan tersebut akan dikembalikan ke layar sebagai output yang kita lihat. Oh, jadi kita akan coba ya. Pakai komputer aja guys, di laptop saya. Kalkulator. Kita coba enter. Nah, kita akan coba ya. Nah, jadi saat kita melakukan sistem seperti ini, yang proses itu si ALU-nya. Oke, berikutnya ada jenis operasi aritmatika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan negasi. Operasi logika ada AND, OR, NOT, XOR. Komponen kunci arithmetic logic unit. Terdapat beberapa komponen penting yang mendukung operasinya, antaranya ada adder, subtractor, multiplexer, dan komparator. Baik, di sini ada kesimpulan dari ALU. Jadi, ALU adalah komponen vital dalam setiap sistem komputasi yang bertanggung jawab atas proses dasar aritmatika dan logika yang memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas. Pemahaman tentang ALU penting bagi siapa saja yang ingin mendalami arsitektur komputer, karena ini adalah elemen yang memungkinkan komputer modern bekerja dengan efisien. Ini ada beberapa, sebenarnya ya, ini gambar ALU-nya ya. Saya nggak tahu gambar aslinya seperti apa, ini cuma gambar kasarnya aja. Ya, sama aja ya seperti kita baca tadi. Semua elemen dari sistem komputer membawa data ke ALU untuk diproses dan mengambil hasilnya lagi. Jadi dia ntar ada operand register di sini, diproses sama ALU, kemudian ada result register. Penggunaan perangkat logika digital sederhana yang menyimpan digit biner dan melakukan operasi boolean. Udah ya, sepertinya itu aja. Terus udah habis. Oh ya, ini juga ada gambar ALU dalam CPU, control unit, MU, ALU, register, cache. Baik, hubungan keduanya. Jadi hubungan kedua dengan sistem komputer. Mengapa terhubung? Karena semua data di dalam komputer berbentuk biner. Maka operasi matematika dilakukan terhadap bit-bit biner. Operasi logika digunakan untuk mengontrol, membandingkan, dan mengubah data biner. Jadi meskipun berbeda jenis, operasi aritmatika dan logika sering berjalan bersamaan dalam proses komputasi. Contoh nyata nih, ada contoh nyata. Operasi penjumlahan biner melibatkan logika exclusive OR dan AND untuk menghitung nilai dan carry. Ada komplement 2 atau min X. Ya, ini kayaknya bacanya gitu sih. Saya kurang tahu juga sih. Ada contoh studi kasus juga nih boy. Ada bilangan 6 itu 0,0000110. Bilangan 3 0,00011. Ada not untuk 11100 dan plus 1 untuk 1101. Nah, ini jadi bisa dijumlah ini ya. Hasilnya 3. Oh, begitu. Oke. Implementasinya. Nah, baik, sudah habis ya. Mungkin cukup sekian untuk yang dapat saya bahas dari ini. Semoga dapat berguna untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.